jangan minta izin, minta maaf aja. Itu berlaku tuh. Kalau minta izin pasti nggak dikasih. Pasti nggak dikasih. Kita beli Jadi dulu, beli dulu, baru simpen di minta maaf. kantor. Kalau ngasih duit baru minta maaf nih, tapi Nah, kasih duitnya tapi jangan. Iya, jadi kalau udah berhasil kan, nih, mah, bu, yang, say, ini ada duit. Dari mana? Dari hobi ini. Nggak jamin, bakalan, nggak dimarahin. Nggak bakalan nanya berapa nih Nah, harganya ya. paling suruh sering-sering keluar, sering-sering keluar. Oke guys, kembali lagi dengan gue, dengan Arul di channel YouTube gue di sini, channel yang membahas masalah pemikiran lo, pandangan lo terhadap sesuatu, atau bisa terhadap diri lo sendiri, atau diri lo dengan orang lain, ataupun orang lain dengan diri lo. Semua dibahas, kita korek habis-habisan, kita bahas belak-belakan tanpa ada ditutup-tutupi sejujurnya dari lo. Oke, kita lihat. Oke guys, kali ini gue mau membahas masalah hobi. Kebetulan hobinya nih hobi yang cukup mahal nih guys, sama dengan Om Ojan. Tapi nanti kita ajak Omnya, kita keliling-keliling, kita ajak ngobrol. Sebenarnya apa sih serunya hobi dengan biayanya cukup mahal? Apakah bisa menghasilkan atau enggak? Kita tanya ya guys. Yuk kita ini, kita balik Om. Kita di jalan. Oke guys, kali ini gue bersama dengan Om Dede yang biasa dipanggil, kalau saya sih biasanya panggil Om Baujan, cuman karena nama tenarnya tuh Dede. Di Instagram, di YouTube itu nanti cari aja deh gitu. Nama di luaran. Nama gaulnya lah ya. Nama gaul. Jadi tema kita kali ini kita ambil hobi hanya kesenangan belaka. Benar apa enggak kita tanya. Tapi sekarang kita ambil definisi hobi dulu menurut Wikipedia, yaitu adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Nah, kalau menurut Om Dede gimana tuh? Cocok kayaknya. Menurut definisi Om Dede sendiri, pandangannya hobi itu apa sih sebenarnya? Ya menurut gue sih kalau hobi kegiatan yang kita lakukan baik sendiri, keluarga, teman, terutama komunitas biasanya kan yang menyenangkan gitu. Yang ada yang orang menyenangkan, ada yang menciptakan adrenalin, ada yang cuma leha-leha doang. Ya itu hobi, jadi relaksasi pikiran. Berarti sesuai dengan Wikipedia itu ya memang hobi itu ya buat kesenangan diri kita ya sebenarnya ya. Tapi sebuah hobi itu kan bisa ada yang positif, ya, tapi rata-rata positif ya. Nggak ada kan yang negatif, kayaknya hobi negatif juga bukan hobi kali dibilang ya. Suatu tindak kejahatan kalau negatif mungkin. Nah sekarang sebenarnya hobinya apa sih yang digeluti sekarang ini Om? Sekarang masih suka fotografi, tapi fotografinya dalam bentuk aerial. Dari terbang pakai drone. Nah, biar teman-teman juga paham nih yang nggak ngerti nih misalnya aerial itu apa gitu. Dulu kita hobinya foto di darat sebelum ada drone. Sekarang udah ada drone, kita fotonya dari atas. Jadi lebih helikopter view. Kalau dari atas tuh beda banget. Orang yang nggak bisa moto pakai drone jadi cakep tuh fotonya. Ya pasti ya. Kali kalau alamnya Indonesia yang di pelosok, waduh itu udah. Mulai dari Sabang sampai Papua, Raja Ampat, Luwuk, wah keren-keren. Kalau mau lihat Indonesia tuh dari drone udah cukup sekarang, udah nggak perlu naik helikopter atau pesawat lagi ya. Dan aman Om. Iya benar. Nggak perlu ada resiko. Kita misalnya ke tengah kayak di Jogja kan ada tuh yang di tengah laut, kan bahaya tuh. Tapi drone aja, jadi kita nggak usah ke sana, drone-nya yang ke sana. Jadi biar si robotnya itu yang terbang sana ya. Tapi ini menarik juga nih Om. Kalau hobi kan emang macem-macem lah ya. Tapi kalau drone ini kan salah satu hobi yang cukup mahal lah. Karena kalau dibilang drone itu nggak ada murah gitu. Yang murah tuh bukan drone, mungkin main-mainan kali ya. Helikopter atau apa dulu, layangan lah kayak ya. Kalau zaman dulu mungkin layangan gitu. Nah terus, tapi kalau namanya hobi itu sebenarnya udah nggak mikir masalah biaya yang lo keluarin atau waktu yang lo luangin. Sebenarnya bener kan tuh? Kalau lagi kita punya hobi itu. Bener dan tidak. Sama gimana? kayak hobi orang lain. Ada orang hobinya sepeda. Sepeda ada yang murah, ada yang mahal kan? Ya, ada yang 1 juta, ada yang 50 juta, 100 juta ada sepeda. Tapi dibeli juga ya? Dibeli. Orang diving hobi, olahraga, keindahan laut, mahal juga alatnya. Ya paling hobi yang
nggak mahal cuma satu paling mencatur. Hobi makan mahal juga ya? Hobi makan buat duit. Nah, mungkin hobi menghayal baru tuh, Nah. gratis. Nah, Yang kalau penting kayak hayalannya beneran. kayak drone ini memang variabel ya. Iya, Mau iya. murah ya ada harga, ada barang lah kan. Saat ini orang-orang banyak pakai yang DJI. Iya. DJI itu Oh, berarti merek nggak usah ini. oh, Berarti brand yang cukup terkenal lah saat ini. iya. Sorry, karena drone itu berapa? Sorry apa namanya? Tergantung dari wahananya. Jadi kalau wahana itu udah bagus, sama kayak fotografi kita kan, Atau objeknya kali ya? ya. Tapi Objek juga yang ini. behind the Dari gun-nya, situ. behind the drone-nya juga orang punya skill, harus punya skill. Karena emang kayaknya ya walaupun drone kelihatannya gampang, ternyata tuh susah juga sebenarnya, harus latihan tiap hari kali ya. Betul. Dan harus ikut aturan. Kan aturan di Indonesia juga ada aturan terbang drone itu berapa meter, paling tinggi itu 150 meter untuk hobi. Kalau untuk industrial bisa, tapi harus ajukan izin. Nah, berarti kan memang bener ya, kalau udah main drone itu biasa berapa lama sih, Om? Kalau udah ngumpul nih sama temen-temen nih gitu loh. Ya mungkin nggak hanya drone kali ya, mungkin yang lainnya juga sama kali. Itu biasanya berapa lama sih gitu? Ya kalau ngumpul-ngumpul biasa kan 2-3 jam itu ngumpul, ngalor ngidulnya yang banyak. Oh, iya. Paling latihan, sharing ilmu, sharing gimana cara make drone-nya, tekniknya gitu. Berarti hobi itu juga nggak hanya sekedar buat kesenangan ya, ternyata bisa menghasilkan juga ya, bener Oh nggak tuh? bisa, malah kita ketemu bisnis malahan dari situ. Oh, iya. Ketemu orang-orang, kan kita nggak, kalau hobi ketemu di komunitas itu kan semua profesi ngumpul, ada yang bankir, ada yang pengusaha, ada yang otomotif, malah timbul ide atau timbul bisnis di situ. Oh kita ngerjain ini yuk. Wah, Oke, ini berarti silaturahmi. Iya benar, berarti intinya silaturahim. Ya. Jadi bisa mendapatkan bisnis lain, bukan hanya drone, tiba-tiba dapat Betul. otomotif lah, atau tergantung yang cocok sama kita ya. Nah, kalau di dunia drone aerial tuh biasanya kalau orang udah profesional, dia ada kerjaan nih Aha, di nge-shoot misalnya di lokasi ini, iya. dia nggak ada tawaran untuk nge-shoot di situ, tapi dia ada kerjaan lain, mau nggak mau kan itu harus dikerjain, dia bisa oper ke temennya. Nah, itu berbagi bisnis tuh namanya tuh. Oh, berarti itu pentingnya ya, silaturahim sebenarnya itu ya. Iya, bisa Jadi digantikan hobi, yang ya, lain. benar. Jadi hobi itu hanya nggak sekedar buat kita sendiri. Oh, lumayan loh ternyata kalau juga- nge-shoot itu. Iya, iya. Lumayan itu, berjuta-juta itu. Apalagi kalau stock shot. Stock shot itu kan bisa dibeli sama orang luar juga. Kita publish nih di IG atau di mana, itu dibeli orang tuh hasil karya kita. Berarti memang hobi itu harus kita tekunin Ya. biar bisa menghasilkan sesuatu buat kita ya. Jadi biar mata pencaharian juga ternyata Ya. gitu ya. Jadi ya benar. Satu yang diincar orang, hobi Apa? yang dibayar. Nah, Jadi hobi yang dibayar tuh. itu penting tuh ya. Apalagi Kalau- zaman sekarang gini kan. Iya, kita jalan-jalan gratis, disiapin wahananya gratis, tiket gratis, makan, hotel, cuma buat ngedrone doang. Iya benar. Berarti teman-teman nih semua yang punya hobi apapun gitu ya, nggak hanya drone, nggak ada apa. Kalau kita bener-bener Fokus. fokus dengan hobi kita jalanin juga, ya insya Allah sih bukan jadi mata pencaharian juga ya. Nggak hanya buat ya sekedar hobi juga. Berarti kan memang hobi hanya kesenangan belaka kayaknya. Hobi Nggak yang lah zaman menghasilkan. sekarang kayaknya nggak kayak gitu deh gitu. Lihat sikon kayak gini, apapun kita bisa jadi lakuin gitu. Apalagi sekarang nih lagi pandemi gini nih, kan nggak boleh jalan-jalan, nggak, drone-nya suruh Oh terbang. iya, jalan-jalan ya. Asal dia nggak kena virusnya itu di atas. Iya. Tapi gini, berarti kan ketika kita menjalankan hobi, sebenarnya di apa yang kita rasakan di dalam apa ya, hati gitu loh. Karena kalau orang lihat kan, wah seneng banget, berarti kayaknya happy banget gitu. Sebenarnya yang dirasain berarti udah nggak ada beban atau gimana rasa senangnya bisa diungkapkan atau enggak gitu. Ada. Kalau pribadi sendiri, kalau ngedrone itu kita ngelihat view yang bagus itu masya Allah gitu, kayak mensyukuri ciptaan Tuhan tuh enak banget. Saya pernah di Raja Ampat, ke Gunung Krakatau, ke Danau Toba, ke Dieng, Bromo. Kalau kita di bawah doang nggak kelihatan tuh indahnya. Begitu drone-nya terbang, wah masya Allah, cakep, ajib kata orang gitu. Berarti itu selain
istilahnya materi yang kita dapat, ternyata kita Tadabbur alam. ada kesenangan dalam apa ya, di dalam hati kita yang Ada. nggak bisa ternilai sebenarnya kan. Susah Kita bisa dicari. mensyukuri ciptaan Tuhan gimana, indahnya gitu kan Nih. dari atas gitu ya. Kalau Oke. udah profesional bisa dijual ke film-film tuh. Iya benar-benar. Itu berarti salah satu yang bisa kita petik buat teman-teman itu bahwa ya tadi pertama emang hobi itu harus kita salurkan, harus kita terus fokusin gitu kan. Nah terus berarti pesan teman-teman yang lain apa sih Om? Selain apa yang tadi kita hobi itu harus kita iniin gitu. Apakah maksudnya apakah kita jangan nggak perlu takut masalah aduh dananya hobi ini mahal ini mahal, tapi mungkin Pelan-pelan. kalau kita punya niat punya Iya. ini pasti akan ada jalan ya. Bisa. Karena Allah memberikan rezekinya. Menyisihkan Iya, gaji benar. tuh bisa. Yang penting kita niat, emang kita hobi dan ya udah dilakuin aja gitu ya. Iya, kenapa? Jadi nggak usah ragu, nggak usah mikir udah mahal ini waktunya tuh ngebuang-buang waktu, kayaknya nggak ada lagi kayak gitulah ya. Karena kita di komunitas juga kan silaturahmi gitu. Iya benar. Makin banyak silaturahmi, makin banyak rezeki. Oke, saya setuju sih Om. Oke Om, sekarang pertanyaannya yang selanjutnya gitu. Drone ini kan hobi yang cukup mahal. Iya. Pasti lo ngocek duit lumayan lah dari gaji lo gitu. Iya. Nah kira-kira istri lo komplain gak sih Om masalah ini? Nih buat istri-istri denger ya. Ini hobi yang mahal nih, coba kita tanya nih Om Jan. Jadi di komunitas atau di grup hobi manapun yang agak berbiaya, Ya. ada satu jargon atau satu quotes yang dipakai oleh semua. Jangan minta izin, minta maaf aja. Itu berlaku tuh. Kalau minta izin pasti nggak dikasih. Pasti nggak dikasih. Kita beli Jadi dulu. beli dulu, baru simpen di minta maaf. kantor. Kalau ngasih duit baru minta maaf nih, tapi Nah, kasih duitnya tapi jangan. Iya, jadi kalau udah berhasil kan, nih, mah, bu, yang, say, ini ada duit. Dari mana? Dari hobi ini. Nggak Nggak dijamin, bakalan- nggak nggak bakalan dimarahin. nanya berapa nih Nah, harganya ya. paling suruh sering-sering keluar, sering-sering keluar. Kayaknya itu trik dan tips yang bagus tuh kayak buat semuanya gitu kan. Ingat ya, jangan minta izin, minta maaf. Oke guys, buat istri-istri kalau kira-kira suami atau pacarnya sering hilang gitu kan, suka ngumpetin sesuatu, cari deh, mungkin ada barang-barang mahal yang dia beli nggak izin sama lo. Oke, Iya, tapi kayak antar lagi kan mau keluar nih PS5. Itu bukan PC ya, bilang di rumah. oh Itu iya. PS5. Harganya lebih mahal dari drone. Wah, jadi teman-teman itulah yang bisa kita ambil, kita petik gitu. Kita juga nggak terlalu banyak ngomong karena yang penting intinya udah kita dapat dari Om Ojan gitu kan. Mungkin kapan-kapan kita coba drone-nya Om. Nanti hasilnya kita tayang. Ya, mungkin di akhir ini kita minta beberapa hasil Om Ojan kita tayangin. Boleh, boleh. Ya mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman ya Om. Siap, Ya kan teman-teman yang mau mulai, yang masih ragu-ragu, yang punya hobi sebenarnya pengen nih hobinya itu tapi masih ragu-ragu, masih takut. Jadi ya mudah-mudahan jadi inspirasi ya Om ya. Siap, siap. Oke, sekarang teman-teman jangan lupa isi kolom komen sebenarnya hobi teman-teman apa tuh. Jadi buat inspirasi teman-teman juga. Akhir kata kita untuk penutup, saya akan memberikan sedikit quote. Biarkan diri kita berkembang dengan sesuatu yang positif. Biarkan diri kita terus berimajinasi. Biarkan hati kita bahagia dengan kesenangan kita. Karena yang menyenangkan untuk diri kita akan memancarkan aura yang bermanfaat. Wih, cakep. Oke teman-teman, guys, cukup sampai di sini aja. Kita lain waktu kita akan dari episode yang lain, kita bahas yang lain dari Om Ojan atau dari yang lainnya. Oke, see you. Dah.